Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat iman serta nikmat sehat, yang mana kita diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu, yaitu pembagian kalimat. Adapun kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Adapun kalimat terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama itu adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Yang kedua fiil. Fiil itu kata kerja. Dan yang ketiga huruf. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu isim. Secara bahasa, definisinya isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Contohnya seperti kata benda, kitabun, buku, summa hatifun, HP, wa maktabun, dan meja. Keterangannya, isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Intinya isim adalah yang menunjukkan kata benda. Keterangan yang keduanya, yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik waktunya masa lampau, masa dulu, sekarang, ataupun masa yang akan datang, yang akan kita lewati. Tanda-tanda isim tersebut, untuk mengenal lebih dalam ya tanda-tanda isim ini, dalam kitab Aceng Zakaria. Untuk mengenal isim bisa diketahui dengan beberapa tanda ini. Yang pertama, berakhiran kasroh. Contohnya seperti Ar-Rahimi, ya, yang maha pengasih. Kemudian yang kedua, berakhiran tanwin, baik itu tanwin doma, tanwin fathah, ataupun tanwin kasroh. Contohnya seperti apa? Rajulun, ya, rajulun, akhirannya tanwin. Kemudian waladin, misalnya waladin, berakhiran apa? Tanwin kasroh, ya. Kemudian baitun, rumah, berakhiran domatain, ya, tanwin doma. Dan yang ketiga tandanya isim adalah diawali dengan alif lam, baik alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, ya. Contoh al ustazu, ya. Al ustazu, apa arti al ustazu? Al ustazu itu artinya guru, ya. Dia diawali dengan alif lam qamariyah, ya. Contoh yang lainnya seperti al-qamaru. Al-qamaru, dia diawali dengan alif lam. Tetapi kenapa al-qamaru ini tidak tanwin? Karena tanwin itu bermusuhan dengan alif lam, ya. Ketika ada alif lam di situ, maka tanwin dimusnahkan. Ketika ada tanwin di situ, maka alif lam dimusnahkan. Jadi bermusuhan, tidak bisa akur, ya, alif lam dengan tanwin itu. Selanjutnya, tanda yang keempat, tanda isim yang keempat, diawali dengan huruf jar. Seperti apa huruf jar itu? Min ila, an ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kita kasih contoh kalimatnya, yaitu minallahi, dari Allah, dan fil baiti, di rumah, alal kursi, di atas kursi. Nah, ya. Yang kelima lupa saya sebutkan, ya. Yang kelima itu adalah menunjukkan nama orang atau kata benda. Contohnya
Yusufu, Yusufu, ya, nama orang Yusuf. Atau Aisyatu, nama orang Aisyah. Atau Asfa, ya, itu nama orang juga, ya. Baik. Kemudian keterangannya untuk memudahkan mengenal isim bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim yang tadi, ya, yang tadi saya sebutkan. Ada sedikit, ya, 5. Jika menemukan kalimat yang berakhiran kasroh pasti disebut isim, ya, sekalipun belum diketahui artinya. Demikian juga kalau ada tanda tanwin atau alif lam, itu pasti isim, karena fiil tidak mungkin bertanwin dan tidak mungkin beralif lam. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Itu poin yang kedua, fiil. Fiil, apa itu fiil? Fiil adalah kata kerja. Definisinya, fiil adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti yang disertai dengan waktu, ya. Contohnya, qoro'a. Qoro'a itu fiil karena dia menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Ini menunjukkan waktu yang lampau yang sudah terjadi, ya. Contoh lainnya yaitu yaqra'u. Dia seorang laki-laki, ini menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi keterangannya atau kesimpulannya, fiil dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja, atau dalam bahasa Inggris itu disebut verb, ya. Yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Selanjutnya, fiil pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik itu di masa lampau, masa lalu, sekarang, ataupun masa yang akan datang. Tanda-tandanya fiil itu ada 4. Yang pertama, diawali dengan lafaz qad, yang artinya sungguh. Jika qad ini masuk ke fiil madi, maka artinya sungguh, ya. Dan kalau misalnya masuknya ke fiil mudhari, itu artinya kadang-kadang. Contohnya, qad qamatis shalah, ya, qad qamatis shalah. Lanjut ke tanda yang kedua, tanda fiil yang kedua, yaitu diawali dengan huruf sin, yang artinya akan. Contohnya, saya dhahabu ilal masjid, ya. Dia seorang laki-laki akan pergi ke masjid. Kemudian tanda yang ketiga adalah diawali huruf saufa. Saufa ini artinya akan, tetapi dia mencakup masa yang panjang, ya. Contohnya seperti saufa ta'lamun, seperti itu, ya. Nah, tanda yang keempat selanjutnya adalah berakhiran tak tanis, sakinah, ya, atau tak mati, yang menunjukkan jenis perempuan seperti qalat, katabat, ya, jalasat, seperti itu. Kesimpulannya adalah sin yang tadi akan itu menunjukkan waktu yang dekat. Nah, ini yang tadi maksudnya sin dan saufa. Sin itu yang masuk ke fiil mudhari itu menunjukkan waktu yang dekat. Kalau saufa itu menunjukkan waktu yang lama atau jauh. Nah, untuk mengetahui fiil bisa diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama, dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja. Seperti qoro'a. Qoro'a ini apa artinya? Qoro'a itu dia seorang laki-laki telah membaca. Nah, ini menunjukkan kata kerja. Kemudian cara yang kedua itu melalui tanda-tandanya yang tersebut, tanda-tanda yang tadi disebutkan, yang ada 4 itu. Diawali qad, diawali sin, diawali saufa, dan berakhiran tak tanis. Baik, kita lanjut ke pembahasan poin yang ketiga, yaitu huruf, ya. Apa sih huruf itu? Huruf dalam bahasa Indonesia
artinya huruf ya. Yang definisinya adalah huruf kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain ya. Huruf terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu huruf hijaiyah atau disebut dengan huruf mabani. Seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dan seterusnya. Itu disebut dengan huruf mabani. Kemudian yang kedua, dan huruf ini yang huruf mabani ini tidak memiliki arti. Ya. Yang kedua, huruf ma'ani. Yang huruf itu mempunyai makna. Contohnya seperti waw jika ditambah fathah ya itu artinya dan. Kemudian au itu artinya atau, fi artinya di dalam, dan ba dengan harokat kasroh itu artinya dengan. Mungkin sekian pembahasan pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan serta apa-apa yang sudah diberikan menjadi berkah ilmunya serta bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.